terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Shalom, selamat hari Minggu buat warga jemaat sekalian yang sama dikasihi Tuhan. Pada minggu ini 8 Agustus 2021 di bawah tuntunan tema supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Kita boleh mengucap syukur dan bersuka cita bisa memuji dan memuliakan namanya lagi bersama keluarga tercinta. Bersama-sama kita memulai ibadah kita. Saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian NKB 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Tiba saatnya kita bermazmur berbalasan, diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek. Sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku hendak mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah
di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bersama-sama, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Amin. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum kasih dari Lukas pasal 10 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Kasihilah Tuhan Allah
Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk datang membawa segala beban dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara-saudara, atas pengampunan di dalam Kristus Yesus, maka kita telah menerima anugerah Tuhan, yaitu anugerah hidup kekal. Karena itu sekali lagi, mari dengarkan berita anugerah dari Tuhan berdasarkan kesaksian Yesaya, pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Setiamu Tuhan tiada bertara.
tibalah saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita masing-masing. Sebelumnya kita akan dibimbing firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bendahara jemaat atau dengan scan QR code yang ada di layar. Sambil membawa persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan untuk datang membawa persembahan syukur kami kepadamu, yang asalnya daripadamu juga. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula yang masih ada pada kami, bahkan sumber-sumbernya, terlebih tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Berkati ya Tuhan, agar di dalam kehidupan kami, nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa.
Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan beribadah hari ini. Bersyukur bahwa ada waktu terindah bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus menolong kami, baik bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan, hamba-Mu yang akan menuntun perenungan, hamba-hamba-Mu seluruh jemaat yang akan mengikuti pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Urapi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat atas kehidupan setiap kami. Ampuni dosa kami. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita membaca firman Tuhan. Pada minggu ini ada 3 bagian kitab yang kita akan baca bersama-sama. Pembacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pembacaan yang kedua Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Dan pembacaan yang ketiga diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Saya akan membacakan pembacaan kita yang pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan. Elia ke gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bet-Sheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikian pembacaan kita yang pertama. Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-32.
dengan perikop manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Injil Yohanes 6 ayat 41 sampai 51. Di bawah perikop roti hidup. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga.
Maka kata mereka, "Bukankah ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimanakah ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam hidup ini. Pujian perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Di kuana dibaharui tu penami lan batu baktengmi. Saudara-saudara, orang percaya adalah orang yang telah menerima hidup baru. Hidup baru yang diterima melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu,
Orang percaya harus meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan tidak membiarkan orang percaya itu untuk hidup seadanya atau hidup apa adanya. Tuhan dengan caranya selalu menyatakan kasih, menyatakan pertolongannya bagi orang yang telah dibaharui dalam roh. Supaya manusia baru itu, orang percaya itu, terus berjuang untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Manusia baru dituntut untuk menghidupi standar baru, standar kudus, yaitu standar yang telah ditetapkan oleh Allah seperti hidup Kristus. Perikop utama kita hari ini dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Tidak dapat dipisahkan dari perikop sebelumnya, khususnya pada pasal 4 ayat 1, ya, tentang hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah atau hidup yang berpadanan dengan Injil. Ya. Pengajaran Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, bacaan utama hari ini, memperlihatkan secara jelas perbedaan antara kehidupan orang yang tidak mengenal Allah atau manusia lama dengan orang yang sudah mengenal Allah atau manusia baru. Gambaran ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa orang yang hidup dalam kehidupan lama akan menempuh kebiasaan-kebiasaan lama yang akan menuntun mereka pada kebinasaan oleh karena nafsunya yang menyesatkan. Tetapi orang yang hidup dalam kehidupan baru adalah orang yang menikmati kehidupan kekal di dalam Kristus. Nah, karena itu Rasul Paulus sangat menekankan, ya, tentang dibaharui dalam roh dan pikiran, ayat 23. Nah, kata dibaharui dalam bahasa Yunani yaitu ananeo, yang artinya membaharui, ya, yaitu pembaruan dalam pola pikir. Dengan demikian, dibaharui dalam roh dan pikiran adalah sebuah perubahan pola pikir yang berlangsung terus-menerus agar orang percaya dapat memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar dan rupa Allah, yakni manusia yang diciptakan untuk mencerminkan dan memuliakan Allah. Itu bisa kita bandingkan dengan Roma 12 ayat 2 tentang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara-saudara, karena proses pembaharuan itu berasal dari anugerah Allah bagi manusia yang telah dikerjakan oleh penebusan Kristus dan telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Makanya dalam ayat 30, Rasul Paulus menekankan tentang janganlah kamu mendukakan Roh Kudus atau Roh Allah. Karena menurut Rasul Paulus, pembaharuan pola pikir atau akal budi adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus yang seharusnya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan orang percaya. Sehingga ketika manusia masih hidup sebagai manusia lama, masih hidup dalam kebohongan, amarah, mencuri, perkataan kotor, kegeraman, fitnah, pertikaian, dan lain sebagainya, tindakan-tindakan itu jelas membuat Roh Kudus berduka yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu manusia harus hidup dalam pembaharuan, yakni mampu mengelola amarah, bekerja supaya dapat berbagi dengan sesama. Di sini kita dapatkan sudut pandang baru tentang pekerjaan dalam Alkitab, bukan sekedar mengumpulkan supaya mendapat, tetapi juga
adalah supaya dapat berbagi dengan sesama. Juga manusia baru itu harus menggunakan perkataannya untuk membangun, ramah, penuh kasih mesra, dan mengampuni. Nah, saudara-saudara, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bahan utama kita ini dalam beberapa pokok perenungan. Yang pertama adalah kehidupan lama, yaitu kehidupan manusia lama yang berpusat pada diri sendiri. Ciri manusia lama adalah manusia yang berjalan berdasarkan pengertiannya sendiri. Tidak mengenal Allah, memiliki pikiran yang sia-sia, pengertiannya digelapkan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Memiliki hati yang degil dan hati yang tumpul, sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus yang baru saja menjadi orang-orang Kristen, yang dulunya adalah berasal dari bangsa penyembah berhala, agar tidak hidup lagi sama seperti mereka yang masih hidup dalam penyembahan kepada berhala, yang belum mengenal Allah yang benar itu. Nah, dalam ayat 17-19 bacaan utama kita dijelaskan secara terperinci mengenai ciri manusia yang belum mengenal Allah. Misalnya pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, hidup dalam kebodohan, kedegilan hati, perasaan mereka tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan juga mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Pikiran yang sia-sia, yaitu pikiran yang tidak pernah mengarahkan orang itu untuk menyembah Allah, memuliakan Allah. Mereka terus menyembah berhala. Lalu pengertian mereka gelap, karena mereka buta secara rohani, tidak bisa memahami Injil, tidak terbuka terhadap Injil, terhadap jalan keselamatan. Jauh dari sikap persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Lalu dalam ayat 19, perasaan mereka tumpul. Artinya hati nurani mereka mati, tidak pekah dengan dosa. Tidak ada rasa malu kalau berbuat dosa. Rasa akan benar dan salah sudah mati. Akibatnya mereka hidup dalam hawa nafsu, keserakahan, dan segala macam kecemaran. Nah, saudara-saudara, gaya hidup seperti ini adalah gaya hidup orang yang tidak mengenal Allah. Gaya hidup orang seperti ini adalah gaya hidup orang yang semakin merusakkan gambar Allah dalam dirinya. Sehingga cara hidup seperti ini hanya mengantarkan orang itu pada kesesatan atau jalan yang sesat dan kebinasaan. Nah, saudara-saudara, pada saat sekarang ini, dalam kehidupan umat percaya saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada manusia yang saya sebut saja orang Kristen amfibi, ya, yang perhidupnya masih dipengaruhi oleh atau dikuasai oleh model kehidupan yang lama, atau masih hidup dalam dua dunia, ya, yaitu sebagai manusia yang baru, tetapi tidak menanggalkan sekali lagi, tidak menanggalkan kemanusiaan lama. Ya, orang di kampung bilang untakai kalau, mangka patongan puang Yesus, patongan no bombo, patongan manuk-manuk. Ia seperti kata makhluk amfibi. Bisa eksis di air, tapi juga bisa eksis hidup di darat.
Ia hidup di dua alam. Nah, saudara-saudara, tentu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh kehidupan lama. Manusia lama yang pasti akan menuai kebinasaan dan kesia-siaan. Mereka tidak akan dapat masuk ke dalam kekekalan Allah. Mereka dalam hidupnya ini, sepanjang jalannya akan tersesat karena hawa nafsunya. Karena itu, saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang pertama adalah bahwa kehidupan lama atau kehidupan yang berpusat pada diri sendiri adalah kehidupan yang tidak dikenal Allah. Bukan saja tidak dikenal Allah, tetapi pasti menuju kebinasaan. Itu yang pertama. Hal kedua, yaitu kehidupan baru atau hidup manusia baru, yaitu hidup yang berpusat pada Allah. Ayat 20-31 menggambarkan bagaimana ciri kehidupan orang yang berpusat pada Allah. Di antaranya diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Percaya kepada Kristus. Memiliki kedudukan baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada kehidupan kekal. Dan yang berikut adalah diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Nah, saudara, manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan baru, kedudukan dari kebinasaan dipindahkan ke dalam hidup yang kekal, dan sekali lagi manusia yang terus diperbaharui dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, hal itu nyata jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dalam bahasa khotbah minggu lalu, ya, kita menerima Yesus sebagai roti hidup. Ya, bacaan ketiga kita hari ini. Dengan demikian orang yang menerima Yesus menjadi manusia baru yang tidak lagi dikuasai oleh dosa dan maut, tetapi mewarisi hidup yang kekal. Makanan yang kita terima dari Yesus adalah makanan yang membawa kepada kehidupan kekal. Tetapi walaupun kita telah menerima kehidupan kekal, kita perlu menyadari bahwa dunia ini menawarkan berbagai kenikmatan yang dapat membawa kepada suatu kehancuran, yaitu dosa, dan dapat merusak persekutuan kita dengan Allah. Itu daya pikat dunia ini begitu hebat. Oleh sebab itu kita harus memiliki sikap penyerahan diri kepada Allah, sehingga kita boleh dituntun, dikendalikan oleh Allah sendiri. Maksudnya adalah orang percaya di dalam diri Yesus Kristus diperbaharui menurut sifat asali mereka. Nah, sifat kita yang asali kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita ditarik lagi masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus. Dalam persekutuan itulah kita dibaharui kembali ke sikap asali kita, supaya kita segambar dan serupa dengan Allah lagi, supaya hidup kita layak, hidup di hadapan Allah, dan hidup memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, Leonardo da Vinci ketika mengerjakan lukisan perjamuan terakhir, mulai dengan melukis wajah para murid, Leonardo mulai melukis wajah para murid, dan ia tidak menemui kendala berarti. Terutama ketika ia menggambar wajah Yudas
ia begitu menjiwainya, sehingga ia bisa melukis wajah Yudas sesuai dengan yang ia harapkan. Ia sungguh menjiwai tokoh Yudas dalam lukisan itu. Lalu tiba pada tokoh utama dalam lukisan itu, yaitu Yesus. Ketika ia mencoba melukis wajah Yesus, dan berkali-kali ia mencoba, tetapi hasilnya selalu gagal. Ia tidak berhasil melukis wajah Yesus seperti yang ia inginkan. Wajah yang penuh belas kasih, penuh kerendahan hati, tapi juga penuh kuasa. Akhirnya Leonardo da Vinci menyadari bahwa ada kendala dalam dirinya. Dirinya masih dikuasai oleh sebuah ingatan yang begitu kuat terhadap, dalam tanda kutip, musuhnya Yudas Iskariot. Ia tidak bisa mendeskripsikan secara jelas dalam pikirannya tentang wajah Yesus itu. Sekali lagi, pikirannya justru dikuasai oleh sikap permusuhannya terhadap murid Yesus itu. Ia pun memutuskan untuk berhenti melukis. Ia meninggalkan lukisannya sementara waktu dan pergi merenungkan ulang tentang dirinya. Ada apa yang salah? Ia kembali berdamai dengan dirinya. Ia tidak boleh memelihara sikap permusuhan terhadap murid-murid Yesus, terutama terhadap Yudas. Ia harus tinggalkan itu. Dia harus fokus kepada Yesus yang penuh kasih, penuh kerendahan hati, dan penuh kuasa itu. Dan kemudian ia memang berhasil. Ia mampu membuang sikap permusuhan terhadap Yudas misalnya. Pada saat itulah ia kembali melanjutkan lukisannya itu, dan ia berhasil menciptakan karya lukisan yang terkenal, Perjamuan Terakhir. Saudara-saudara, pertanyaannya untuk kita adalah, masih adakah dosa dan beban yang terus kita bawa yang dapat menghalangi kita hidup berpusat pada Kristus? Jangan sampai kita seperti Leonardo da Vinci. Otak kita, pikiran kita, rasa kita dipenuhi kebencian terhadap seseorang. Sehingga itu terus yang tumbuh kuat di pikiran, di perasaan kita, dalam hidup kita. Sehingga kebaikan, kasih, kuasa Tuhan kurang kita rasakan. Jika kondisi ini kita alami, kita dituntut untuk bertobat. Sebuah kesediaan untuk keluar dari beban-beban dosa yang menghalangi kita untuk lebih menikmati kasih dan berkat Tuhan. Kita perlu bertobat dan berbalik kepada Allah, sehingga seluruh aspek kehidupan kita selalu diikuti dengan upaya sungguh-sungguh untuk semakin serupa dengan Kristus. Atau dengan kata lain, kita harus terus berupaya untuk menjadikan Kristus yang telah membaharui hidup kita untuk semakin serupa dengan Dia. Ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang boleh menuntun kita untuk berupaya hidup semakin serupa dengan Kristus. Jika hendak melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, merencanakan sesuatu, pertanyaan kecil yang harus dijawab sebelum melakukan adalah, apakah ini
sesuai dengan kehendak Kristus? Apakah pikiran saya, apakah rencana saya, apakah tindakan saya ini sesuai dengan kehendak Kristus? Lalu pertanyaan berikut adalah, apakah hal ini membuat saya semakin serupa dengan Kristus? Kalau saya melakukan ini, kalau saya menyimpan dendam, kalau saya tidak mengasihi dan lain sebagainya, apakah itu membuat saya semakin serupa dengan Kristus? Dan apakah hal ini mengasihi dan memuliakan Kristus? Ingat, manusia baru itu harus hidup mengasihi dan memuliakan Kristus. Karena itu setiap tindakan kita harus dipikirkan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Kristus, membuat kita semakin serupa dengan Kristus, dan apakah tindakan itu, pikiran itu, rencana itu mengasihi dan memuliakan Kristus? Karena itu saudara-saudara, sebagai manusia baru, kita harus aminkan betul bahwa kehidupan yang berpusat pada Allah adalah kehidupan yang dikenan Allah. Dan kehidupan yang dikenan Allah pasti membawa kita pada kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mewartakan hidup baru bagi sesama. Kehidupan lama ditinggalkan, kita harus hidupi kehidupan baru. Tapi kehidupan baru itu tidak cukup untuk hanya dinikmati sendiri. Harus juga diwartakan kepada yang lain atau bagi sesama. Ayat 32 bacaan kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, sebagai orang yang telah menerima hidup baru, kita dipanggil untuk mewartakan hidup baru itu di dalam Kristus bagi sesama. Kesaksian tentang hidup baru harus nyata dalam keseharian kita, melalui cara kita berpikir, cara kita berkehendak, cara kita bertutur, dan juga cara kita berperilaku. Kata-kata kita harus menyatu dengan tindakan atau perbuatan-perbuatan kita. Itu integritas seorang manusia baru. Untuk sampai ke titik itu kita butuh proses, yaitu sebuah proses anugerah. Proses yang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk mengubahkan kita dalam pikiran, dalam hati, dan dalam tindakan. Sehingga karya Roh Kudus yang terus mengubahkan kita lewat pikiran, lewat hati kita, lewat tindakan-tindakan kita, akan semakin menghasilkan sebuah gaya hidup, karakter, ya, yang mencerminkan karakter manusia baru, di mana kita semakin mampu untuk memilah mana yang benar dan salah. Ini adalah salah satu cara efektif untuk menunjukkan model hidup baru di dalam Yesus yang dapat menarik orang lain masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus dan menikmati kedamaian dan kekekalan. Sekalipun demikian, kita juga harus sadar bahwa hidup menurut apa maunya Tuhan bukanlah tanpa resiko. Selalu ada tantangan. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk mengancam, untuk membuat kita berhenti, bahkan kalau bisa mundur dalam sebuah kebaikan yang Tuhan inginkan. Tetapi apapun tantangan itu, kita diminta untuk konsisten mengikuti dan melakukan kehendak Allah. Dan tangan kuasa Allah yang hebat akan memelihara, melindungi setiap hamba-hambanya yang taat dan setia, seperti halnya yang dialami oleh Nabi Elia. Bacaan pertama kita mengungkapkan bagaimana Tuhan mengubahkan Nabi Elia atau memampukan Nabi Elia dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Tantangannya hebat, nyawa taruhannya.
Ia diancam, bukan saja diancam, tapi dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Isabel. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Tuhan menyelamatkan Nabi Elia. Ia memberi makanan yang membuat Nabi Elia ini kuat kembali, segar kembali, dan dapat berjalan 40 hari 40 malam ke Gunung Allah, Gunung Horeb. Dan bahkan boleh kembali ke Israel untuk mengurapi seorang raja baru menggantikan Ahab. Dan juga mengurapi seorang nabi baru menggantikan dirinya. Saudara-saudara, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang terus berharap dan percaya serta melakukan kehendak-Nya. Karena itu jangan pernah ragu untuk hidup dan menghidupi kehidupan baru yang telah kita terima dalam Kristus Yesus. Ini ada sebuah kutipan dari buku Pertumbuhan Spiritual, Jalan Pencerahan Hidup. Mengatakan bahwa hati kita dan hidup kita seringkali seperti mata air yang keluar dari tanah. Sekalipun air yang keluar dari tanah adalah sumbernya bersih, namun air itu amat sering tercampur dengan pasir, dengan lumpur, atau dengan tanah. Maka air itu hendaknya selalu disaring atau dibersihkan agar tidak membawa penyakit bagi manusia. Nah, demikian juga hati nurani kita. Hidup kita masih cukup sering tercampur dengan dosa dan kejahatan. Karena itu, saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang ketiga adalah bahwa menerima anugerah keselamatan dari Allah adalah peristiwa sekali waktu. Tetapi untuk menjadi seperti Kristus, butuh waktu sepanjang hidup. Jangan berhenti berproses dalam pertumbuhan rohani. Kita harus siap untuk dibaharui terus-menerus dalam roh dan pikiran kita oleh Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita bersatu terus sejenak. Terima kasih firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia baru, manusia yang telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, yang harus terus dibaharui dari hari ke hari oleh karya Roh Kudus sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Syukur kepada Hamba Tuhan untuk pelaksanaan ibadah Minggu Kudus hari ini. Juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan, yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia-manusia baru yang telah dipindahkan dari kebinasaan kepada kekekalan di dalam Kristus. Hidup kami haruslah mencerminkan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Untuk sampai ke titik itu kami butuh dibaharui oleh Tuhan lewat karya Roh Kudus sehari-hari. Mampukan kami untuk tunduk di bawah tuntunan kuasa Tuhan sendiri. Untuk mau diubahkan, diproses menjadi manusia-manusia yang semakin serupa dengan Kristus, hidup mengasihi dan memuliakan Kristus. Terima kasih bahwa kasih dan berkat Tuhan juga tetap nyata dalam hidup jemaat. Kami bersyukur bersama beberapa saudara yang akan menikmati ulang tahun sepekan ke depan. Bersyukur bersama Ibu Maria Suryati, ulang tahun 8 Agustus. Tante Agustina Patadungan, 10 Agustus. Satria S. Patadungan, 11 Agustus. Mikael Milan Palamba, 13 Agustus. Dan Ibu Diana Mangiwa, 13 Agustus. Atau mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang juga menikmati sukacita ulang tahun. Hamba-Mu berdoa, sempurnakan sukacita setiap hamba-Mu itu, dan teruslah beri umur panjang, kesehatan yang baik, dan limpahi hidup mereka dengan berkat Tuhan. Juga berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, berkati mereka dalam hidup rumah tangga masing-masing, suami istri tetap karuniai kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati juga anak-anak dalam masa-masa bertumbuh, anak-anak dalam belajar dari rumah. Berkati juga pemuda-pemudi dalam studi mereka, dalam
usaha mereka mencari pekerjaan, bahkan di dalam mereka bekerja pada berbagai bidang pekerjaan. Berkati juga jemaat-Mu dalam melakukan tugas pekerjaan di tempat kerja masing-masing. Kiranya oleh kekuatan dari Tuhan, mereka dimampukan untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan dari pekerjaan itu pun mereka terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati juga para orang tua kami, para lansia dalam masa-masa indah mereka. Kiranya selalu ada kesehatan, kekuatan, dan sukacita hidup bersama dengan anak cucu. Juga hamba-Mu berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dalam kondisi sakit. Kami doakan Ibu Rika Dartika, Nenek Tania, mertua dari Bapak Ronald Patadungan, Roni Tuling, Satria Patadungan, juga Femi yang sementara mengalami isolasi mandiri. Tuhan berkati dan pulihkan hamba-hamba-Mu. Juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sementara berduka cita, kiranya penghiburan dari Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, berkati seluruh umat-Mu yang boleh menikmati persekutuan ibadah bersama kami hari ini, dimanapun mereka berada. Kiranya sukacita mereka tetap ada di dalam Tuhan, dan hidup mereka terus diberkati. Berkati juga rencana pelayanan kami sepekan ke depan. Kiranya Tuhan terus berkarya di tengah-tengah pelayanan yang kami akan lakukan. Berkati juga pemerintah, bangsa, dan negara kami, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terus kami berdoa, Tuhan. Kokohkan pemerintah kami dalam semangat untuk terus berusaha dan terus berusaha. Dan berkati segala upaya mereka. Juga gerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk bersama-sama bergerak memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Juga kami berdoa untuk para dokter, nakes, Satgas, TNI, Polri, dan semua yang selalu berada di garda terdepan. Tuhan berkati. Berkati juga semua anak-anak-Mu yang boleh mengangkat pelayanan hari ini, baik majelis gereja, tim multimedia, pemusik, dan kantore, kiranya semua diberkati dalam pelayanan ini. Bapa dalam sorga, sekali lagi berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di kota Bandung pun yang ada di berbagai tempat karena pekerjaan dan karena studi. Tuhan memberkati. Yalah Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ampuni dosa kami Tuhan, dan dengarkan doa ini yang kami sampaikan kepada Tuhan hanya beralaskan kasih Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah kamu dan ingat, hidupmu telah diubahkan menjadi manusia baru oleh Kristus lewat salib. Kita semua adalah manusia-manusia baru yang harus menghidupi kehidupan baru. Terus lakukan itu, Roh Kudus pasti memampukan saudara-saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku cinta padamu, Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita untuk hari ini. Dan syukur kepada Allah, kita masih diperkenankan untuk menikmati persekutuan dan firman-Nya hari ini. Tetap teguh Bapak dan Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini, terutama dalam pelaksanaan PPKM. Semoga semua niat baik ini, upaya dan kerja keras ini membuahkan hasil demi keselamatan hidup bersama ke depan. Lanjutkan kehidupan kamu dengan tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan berkati.